Assalamualaikum. Yuk belajar kembali dengan Bu Rizka Nafitri di kelas 5, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 2. Membedakan daur hidup 3 jenis hewan berbeda. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem terbagi 3, yaitu individu, populasi, komunitas. Jenis ekosistem. 1. Ekosistem air. Ekosistem air tawar, contohnya danau, kolam, dan sungai. Ciri-ciri: mendapatkan cukup sinar matahari, contohnya tumbuhan ganggang. B. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga. 2. Ekosistem darat dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya, sehingga menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Contohnya: A. Ekosistem hutan hujan tropis. Ciri-ciri: memiliki curah hujan yang tinggi. C. Ekosistem padang rumput, memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khasnya adalah rumput. Hewannya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, dan jerapah. D. Gurun, merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan yang banyak tumbuh yaitu kaktus. Hewan-hewannya yaitu semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. E. Tundra, merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Ada beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra, seperti angsa dan bebek. F. Ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas suatu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus. Hewannya seperti beruang hitam dan ajak. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dikelompokkan menjadi 3. 1. Herbivor, 2. Karnivor, 3. Omnivor. 1. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Fungsi gigi seri untuk memotong makanan. Fungsi gigi geraham menghaluskan makanan. 2. Kelompok hewan karnivor. Kelompok hewan memakan hewan lain. Hewan karnivora memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Fungsinya untuk merobek dan mengoyak makanan. 3. Kelompok hewan omnivor merupakan hewan yang memakan tumbuhan dan hewan. Hewan omnivor memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Contohnya orangutan, gorila, dan monyet. Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Hewan merupakan suatu komponen ekosistem yang memerlukan lingkungan yang baik untuk mempengaruhi perkembangbiakannya. Metamorfosis terbagi 2, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna yaitu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Perhatikan bagar daun hidup metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu. Dia bertelur, kemudian berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan, kemudian berubah menjadi pupa yang melekat pada pohon untuk beristirahat dan berubah menjadi kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna yaitu perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangan hewan. Pada hewan ini mengalami fase larva dan pupa.
Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Perhatikan bagan metamorfosis tidak sempurna seperti kecoa. Kecoa bertelur menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa yang disebut dengan ekdisis. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.